Ternyata suhu yang paling tinggi titik lelehnya adalah xenon. Karena apa? Karena jumlah elektron paling banyak, ukuran awan molekulnya lebih besar, lebih mudah terpolarisasi, maka keboleh polarannya juga semakin tinggi sehingga gaya London yang terbentuk semakin kuat. Maka untuk merenggangkan antar molekulnya itu diperlukan energi yang lebih tinggi. Nah, itu berikutnya ada F2, Cl2, Br2, I2. Ada jumlah elektronnya, teman-teman bisa lihat. Bentuknya sama-sama linear, itu sama ya, semakin ke bawah juga titik leleh dan titik didihnya juga semakin tinggi. Lanjut ke kekuatan gaya antar molekul. Nah, kekuatannya berbeda-beda. Di sini gaya London di tabel itu kekuatannya 1 sampai 10, dipol-dipol 3 sampai 4. Nah, ikatan hidrogen ini yang paling kuat sekitar 4 sampai 4,5. Nah, kemudian nomor 2, HCl dan HBr. Gaya apa yang terjadi? HCl dan HBr itu berarti gaya dipol. Titik didih siapa yang paling tinggi? HCl apa HBr kira-kira teman-teman? HCl atau HBr kira-kira? Nah, kalau HCl HBr karena dia polar ya, berarti kita biasanya menentukannya dengan selisih elektronegativitas. Nah, sekarang elektronegativitas dari atas ke bawah, yang paling elektronegatif itu adalah semakin ke atas. Kan kecenderungan elektronegativitas adalah ke atas, ke kanan gitu kan, ke atas. Nah, di sini yang lebih atas itu adalah Cl. Nah, harusnya Cl punya titik didih yang lebih tinggi daripada HBr. Tapi kenyataannya itu berbeda. Data itu menunjukkan bahwa titik didih HBr justru lebih tinggi daripada HCl. Apa yang terjadi? Silakan dilihat tabel di bawahnya. Ternyata semua molekul itu selain punya gaya antar molekul dipol-dipol, ikatan hidrogen. Nah, mereka itu ternyata gaya London itu selalu punya. Bedanya hanya persentasenya saja. Kalau di F2 kan fluorin itu kan jelas non-polar. Nah, gaya Londonnya itu adalah 100%. Di dipol-dipol dia nggak punya. Tapi ketika HCl, HBr, HI, ternyata gaya Londonnya itu lebih dari 80%. Bahkan di HBr, gaya Londonnya adalah 94%. Dan teman-teman tahu kalau di gaya London yang berpengaruh itu apa yang mempengaruhi? Nah, yang mempengaruhi itu adalah jumlah elektron. Nah, makanya meskipun HCl HBr ini dipol-dipol, ternyata di situ juga ada gaya Londonnya, sehingga yang berpengaruh kenapa HCl HBr itu semakin ke bawah semakin tinggi titik didihnya, karena jumlah elektronnya semakin kuat, kemudian gaya London yang terjadi juga semakin kuat. Itu ya jawabannya. Nah, ini kekuatan gaya antar molekul. Jadi nanti kalau dapat soal kenapa misalnya nanti ada soal, contohnya kayak gini ya soalnya, mengapa NeAr semakin tinggi titik didihnya?